Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Sala RS, NIM 0606 128 192 40 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama itu ada hakikat pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Ada dua aspek penting dari definisi di atas. Yang pertama, evaluasi menunjukkan pada proses yang sistematik. Yang kedua itu evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu proyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dikembangkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Yang selanjutnya itu ada komponen yang perlu dievaluasi. Yang pertama itu siswa, yang kedua guru, yang ketiga itu materi dan kurikulum, dan yang terakhir sarana. Adapun prinsip-prinsip evaluasi, yang pertama itu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas merupakan proses pembelajaran yang kontinu atau berkelanjutan demi mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya itu prinsip integralitas. Prinsip integralitas itu prinsip pembelajaran ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang terintegrasi. Melalui proses ini diharapkan kemampuan seorang siswa itu akan tertanam di dalam diri siswa secara pribadi maupun kemampuan-kemampuan yang dimaksud itu diantaranya itu penanaman konsep intelektual, pembentukan keterampilan, serta sikap dan nilai. Untuk yang terakhir itu prinsip objektivitas. Hasil evaluasi yang terkumpul harus dapat ditafsirkan secara jelas dan tegas. Pengembangan kompetensi sebagai hasil belajar seorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan komponen sebelumnya. Itu prinsip objektivitas. Selanjutnya itu ada tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi formatif dapat dilakukan pada setiap program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada setiap akhir kompetensi dasar. Tujuan evaluasi formatif bisa diarahkan untuk siswa dan guru. Yang kedua itu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah berakhirnya serangkaian program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada akhir semester atau tahun ajaran yang bertujuan untuk satu, menentukan nilai setiap siswa. Yang kedua itu meramalkan kecakapan siswa untuk menyelesaikan suatu program. Yang ketiga, sarana umpan balik bagi siswa. Dan yang terakhir, sarana untuk menilai metode, materi, dan kondisi siswa yang berbeda-beda.
Dan yang terakhir itu evaluasi diagnostik. Untuk mengetahui suatu kecakapan siswa dalam proses pembelajaran, evaluasi diagnostik perlu dilakukan. Dengan kegiatan evaluasi diagnostik diharapkan akan tercapai tujuan: 1. Menilai seberapa besar seorang siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengelompokkan siswa pada aspek-aspek tertentu. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.